Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan melanjutkan materi informatika untuk siswa SMP kelas 7 pada elemen teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengenal bagaimana antarmuka oleh pengguna. Kemudian kita belajar mengenai folder dan file. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, siswa mampu menjelaskan antarmuka pengguna berbasis grafis. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun antarmuka berbasis grafis. Yang ketiga, siswa mampu menentukan komponen antarmuka grafis yang diperlukan. Yang keempat, siswa mampu mengelola folder dengan terstruktur. Dan yang kelima, siswa mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Nah, yang pertama untuk persepsinya bisa kalian perhatikan di situ sudah ada beberapa gambar ya mengenai ada tampilan Windows ya, GUI Graphical User Interface, kemudian juga ada CMD, kemudian juga ada beberapa akses ya yang bisa kita peroleh dengan menggunakan suara seperti Siri, pada Apple, Cortana maupun Google Assistant. Asisten Google bisa bantuin kasih informasi berguna. Tekan dan tahan tombol home, terus tanya. Kapan pertandingan sepak bola Indonesia? Berikut informasinya. Kalau butuh informasi lain, tekan tombol home lagi dan tanya. Di mana pom bensin terdekat? Saya menemukan ini. Bisa juga tanya. Bagaimana cuaca besok? Sepertinya hari akan cerah. Yuk, cobain sekarang. Nah, yang pertama kita mengenal antarmuka pengguna. Teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata, papan kunci atau keyboard, sentuhan ke antarmuka grafis yang biasa disebut Graphical User Interface atau GUI, maupun suara atau Voice User Interface atau VUI. Nah, untuk perangkat komputer itu sendiri, termasuk ponsel atau smartphone, perangkat game, pemutar MP3, dan sebagainya, interaksi yang digunakan pada umumnya itu adalah dengan sistem GUI atau GUI. Nah, di mana antarmuka pengguna dengan perangkat lunak itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berbasis grafis, ya tadi contohnya GUI itu. Kemudian berbasis command line dengan CMD. Kemudian ada yang berbasis voice, ya bisa dengan menggunakan Siri, Cortana atau Google Assistant yang dengan mudah memberikan perintah yang sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, jadi semua basis ini tuh fungsinya sama, cuman berbeda pengaksesannya dan tampilannya sesuai kebutuhan. Nah, apa sih itu GUI? Graphical User Interface. Nah, GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan icon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang ditikkan. Ya, jadi ketika kalian ya menggunakan aplikasi, nah itu ada beberapa tombol yang bisa digunakan ya, dan kalian pasti mencobanya untuk mengetahui apa fungsi dari tombol tersebut. Nah, seperti itu. GUI menjadi populer itu karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi command line interface atau CLI ya, yang contohnya itu CMD yang memerlukan perintah yang harus diketik ya, ditik ya. Misal kamu buka CMD mau ngeping itu juga harus diketik ping ya, seperti itu. Kalau dengan GUI itu hanya diklik satu kali sudah bisa mengetahui pingnya dengan aplikasi. Nah, dengan CLI, jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah tik, perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang disediakan ya. Ketika kita menggunakan CMD, kita harus tahu perintah apa yang akan kita masukkan. Ketika perintah yang kita masukkan itu salah, maka kedepannya itu tidak bisa berlanjut ya ketika kita menggunakan contoh dari CLI itu CMD, command prompt.
itu. Nah, ini contoh dari GUI ya, salah satu contoh dari GUI. Nah, ini ada aplikasi Paint yang tentunya sudah tersedia di setiap Windows ya. Jadi ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan di Paint ya. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Kalian buka Paint ya, ketik di Windows-nya itu ketik Paint saja. Terus kalian buka. Nah, silakan kalian membuat sesuatu gambar yang menggunakan tools-tools yang ada di Paint. Nah, itu ada contohnya, misal yang anak panah nomor 1 ya, itu undo seperti itu. Itu untuk membalikan ketika kamu salah mau balik lagi. Yang kedua itu ya, yang huruf A itu untuk mengetik ya. Kamu memberikan input teks. Yang ketiga itu untuk memberikan input juga mengenai gambar yang tersedia di situ, contohnya bintang atau persegi dan lainnya. Yang keempat itu untuk memberikan warna, dan yang kelima itu contoh tools yang untuk zoom in dan zoom out seperti itu, dan masih banyak tools-tools yang lain. Nah, tools-tools ini salah satu dari tampilan dari graphical user interface ya, yang memudahkan kita menjalankan fungsi hanya dengan mengklik bagian-bagian itu. Sampai sini dimengerti ya? Oke, lanjut. Nah, ada jenis-jenis komponen yang ada di GUI. Yang pertama itu ada objek Windows. Yang kedua ada objek dialog, mouse, touchpad, dan papan kunci. Nah, dari objek-objek ini memiliki subobjek ya. Ada, kalau Windows itu ada title bar ya untuk menggeser-geser jendela. Kemudian ada slide bar, menggeser isi jendela, menutup, menubar, dan lainnya. Nah, ini masing-masing bergantung pada objek yang digunakan ya. Jadi tampilan-tampilan itu juga bisa digeser-geser ya, bisa dipindah-pindah dan diubah sesuka hati user seperti itu. Nah, untuk dialog di sini ada sub objek dialog modal dan non modal. Nah, kemudian ada objek-objek lainnya, bisa kalian baca sendiri, yang intinya hampir sama. Intinya kita memberi masukan ya, dimana masukannya itu dia sudah tertampil dengan gambar atau dengan tools-tools yang intinya memberikan kita fungsi atau perintah seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yang kedua, kita belajar mengenai folder dan file. Folder atau directory ya adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Jadi folder itu bisa dibuat dan bisa dimasukkan atau diberikan folder lagi di dalam folder. Kemudian folder itu diberikan folder atau subfolder sampai dikasihkan kita file. Nah, ibarat kita punya berangkas, berangkasnya itu di dalam berangkas ada berangkas lagi seperti itu untuk menyimpan uang. Nah, dalam dunia nyata folder itu dianalogikan sebagai map ya, yang digunakan untuk menyimpan dokumen, surat, invoice, nota, dan lainnya. Atau berisi map yang lebih kecil. Folder dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager, yang merupakan bagian dari sistem operasi. Nah, kalau di Windows itu ada yang namanya File Explorer. Mungkin kamu sudah mengenal di smartphone kalian itu dengan File Manager ya. Kalian mau menyimpan lagu, menyimpan foto, mau menyimpan video, itu kamu yang berkehendak untuk memindah-mindahkannya. Nah, tapi ingat ya, kalau misal terlalu banyak subfolder, bisa-bisa malah kamu bingung ya. Kalau bisa dibuat sesuai kebutuhan saja seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu file? File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. Nah, jadi ada sih ekstensi file yang pertama, di mana file itu memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Ya, contoh bisa kalian lihat gambar, di situ ada titik .doc ya. Titik itu bacanya dot ya. .docs. Nah, misal surat docs, nah, adalah file dokumen Microsoft Word atau ekstensi .ppt itu presentasi ya, atau yang lainnya. Kalau Excel biasanya itu sesuatu program atau aplikasi yang bisa diklik untuk dijalankan seperti itu. Jadi file itu ada ekstensinya.
Kalau file tidak ada ekstensinya, maka dia tidak bisa dibaca dengan baik oleh komputer. Contoh JPEG ya, itu kalau dihilangkan JPEG-nya maka dia tidak akan terbaca, seperti itu ya. Nah, folder itu memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar berikut ya. Nah, pada contoh itu program file ya memiliki folder sebagai folder, kemudian di dalam program file ada subfolder ya yang bernama 7-zip dan Adobe. Nah, di dalam Adobe kita buka, diklik, itu ada subfolder lagi yakni Acrobat DC. Kemudian di dalam Acrobat DC ada subfolder Acrobat. Kemudian diklik lagi, ada subfolder Acrosave. Nah, setelah Acrosave diklik, itu ada subfolder lokal ya. Itu sudah tidak ada folder di dalamnya lagi, itu sudah sampai segitu. Mungkin filenya juga di masing-masing subfolder maupun folder itu ada. Jadi kita bisa membuat folder di dalam folder seperti itu ya. Mungkin kalian ya sudah pernah membuatnya di smartphone ya. Nanti kita coba bersama-sama ya mempraktekkan membuat folder kemudian dimasukkan file seperti apa, agar tujuannya memudahkan kita dalam bekerja menggunakan komputer. Nah, pengelolaan folder yang kedua. Jadi pembuatan folder dan mengelola file dalam folder yang terstruktur menjadikan proses pencarian file untuk digunakan kembali agar lebih efisien. Pengelolaan folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang biasa disebut file management system atau file Explorer ya. Yang ketiga, pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat folder itu sendiri? Bisa dengan mengklikkan kamu ke menu ya, menu bar home yang ada di atas, kemudian pilih klik new folder. Terus kamu berikan namanya mau berikan apa. Atau juga bisa kamu mengeklikkan dengan klik kanan ya. Dengan klik kanan seperti ini, kamu bisa membuat new folder yang baru seperti itu. Nah, file dan folder ini juga bisa di-copy, dipastekan, kemudian diganti nama, di-rename, kemudian bisa di-cut ya untuk memindahkan, terus juga bisa dihapus, kemudian juga bisa diubah bentuk ikonnya atau gambar ikonnya dengan menggunakan menu properties. Nah, terus gimana sih ketika kita ingin mencari file yang sudah kita buat? Kita bisa mengklikkan ya di situ di search, menu search itu diklik, kemudian kita mengetikkan file atau folder yang ingin kita cari, namanya apa. Kita bisa menggunakan kata kunci terdekat untuk mencarinya. Ketika sudah diklik, langsung di search seperti itu. Nah, sekarang silakan kalian membuat folder dengan nama kelas kalian. Kemudian dalam folder tersebut berikan folder dengan nama dan kelas ya. Maksudnya di sini nomor absen gitu ya. Dalam folder berikan file bebas. Nah, contohnya seperti ini. Folder, subfolder lagi baru file. Contoh folder yang pertama itu kelas 7A, subfolder yang pertama informatika, subfolder yang kedua itu nama, underscore, nomor absen, kemudian filenya itu bebas. Bisa kalian membuat file docs ya dengan membuka Word atau membuka PowerPoint ya, PPT, maupun dari yang hasil tadi kalian membuat menggambar di Paint, setelah di save itu dipindahkan ke folder kalian. Nah, coba silakan kalian praktekkan di komputer kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing ya, agar kita berusaha untuk mengefisiensikan ketika kita bekerja di komputer agar rapi dan agar tertata dengan baik ya, seperti itu. Dibiasakan komputer itu juga harus ditata dengan rapi seperti halnya dengan buku kita harus dirapikan masing-masing mata pelajaran, jangan dicampur catatannya. Seperti itu ya. Tuh.
Sampai sini silakan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.